Yang kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami'al Mujahidin beserta penasehat dan semua pengurus yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan, yang saya cintai, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, tokoh agama kita. Orang tua itu saudara datangnya lintas negara, bukan datangnya produk bingung Pak. Kita peninjauannya pasar Harun. Jadi orang Quraisy itu diabadikan Allah karena anak cucu keturunan Fihr ini disebut dengan Quraisy. Jadi mereka ini orang-orang istimewa. Ingat, Nabi itu nggak keturunan orang istimewa. Apalagi yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang istimewa, orang yang kaya, pikir ini terpandang, kemudian kepala suku, dihormati orang. Makanya keturunan Quraisy ini diabadikan Allah. Siapa keturunan Quraisy ini? Termasuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai situ? Ya. Nyambung kan? Nyambung Pak? Nyambung. Kayaknya kurang begini pada saya minta coba tertib. Nah, Muhammad ini secara bahasa pengertiannya ya, semua nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu nama Muhammad itu nama sifat. Kalau nama selain Muhammad misalnya itu nama sifat. Muhammad itu nama sifat. Nanti kita bahas. Nah sekarang Muhammad ini disebutkan Allah berapa kali di Al-Quran? Kita cek dulu. Di dalam Al-Quran itu ada surah khusus nama Nabi. Ada nama. Satu surah ke-10, surah ke-11, surah ke-12, surah ke-14, surah ke-47, surah ke-71. Ini nama Nabi. 10 itu Yunus, 11 itu Hud, 12 itu Yusuf, 14 itu Ibrahim, 47 itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 71 itu Nuh. Apa harus tahu kita sekarang? Oh, surah Muhammad itu surah 47. Karena kita cek Yunus itu berapa kali di Al-Quran? 4 kali. Hud berapa kali? 7 kali. Yusuf berapa kali? 27 kali. Ibrahim berapa kali? 69 kali. Muhammad berapa kali? 5 kali. Nuh berapa kali? 43 kali. Ya. Nah sekarang kita cek teman-teman. Muhammad ini dalam Al-Quran 5 kali. 4 berbentuk Muhammad, 1 Ahmad. Jadi jumlahnya 5. Lihat. Di mana Muhammad ini? Cek tadi. Surah ketiga ayat 144. Surah ketiga ayat 40. Surah ke-47 ayat 2. Surah ke-48 ayat 29. Yang terakhir yang akan ini surah 61 ayat 2. Cek dari sifatnya.
Nih, sama sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ini surah ketiga ini Al-Imran, surah dulu. Tiga ini Al-Imran, tiga ini Al-Ahzab, 47 ini Muhammad, 48 ini Al-Baqarah. Ya. Ini dulu yang kita baca Al-Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Allah sebutkan Muhammad itu rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum mereka Muhammad itu beberapa rasul. Jadi rasul itu bukan Muhammad saja. Apa imma ta'budilan wala berjumada qabikum. Apakah jika Muhammad itu mati atau terbunuh, kamu akan menjadi orang yang kembali keluar dari Islam murtad? Setelah Muhammad ini meninggal, orang Islam itu banyak murtad, keluar dia dari Islamnya. Nggak sesuai lagi dengan tuntunan Islamnya. Hati-hati Pak. Muhammad itu cuma rasul kata Allah. Banyak itu rasul dan diutus. Apakah jika dia wafat terbunuh kembali kepada ajaran-ajaran nenek moyang dulu? Ala yadurullah khairan. Tapi apapun yang kamu lakukan itu tidak berpengaruh, tidak membawa mudarat kepada Allah. Rasul itu cuma utusan yang memerintahkan Rasul itu Allah. Makanya jangan kita terpaku dengan Rasulnya, terpakulah siapa yang mengutus Rasul itu. Saya langsung maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kamu, walakin Rasulullah. Ulang lagi Allah sebutkan Rasul. Wa khataman nabiyyin, penutup nabi. Seorang rasul penutup nabi. Kalau ada orang sekarang bilang ada nabi setelah Nabi Muhammad, jangan percaya lagi. Ini ada orang ngaku nabi, ikut banyak jamaahnya. Aman sodiqah nabi, ikuti. Dia yang mengikut bilang mereka Jibril, ikuti. Itu anehnya umat Muhammad. Udah jelas Nabi Muhammad itu penutup. Jangan ikuti lagi yang seperti itu Pak. Sampaikan dengan keluarga, jangan pernah percaya pada yang lain itu. Nabi Muhammad itu penutup khataman nabiyyin. Mesti ada heran saya di Indonesia ini. Alhamdulillah dia ada yang ngaku nabi, padahal amal besar di KPP itu pelatih bulu tangkis. Kenapa Pak Yono? Pak Yono pertama yang bulu tangkis ganti orang. Kan ada amal besar di KPP ganti bulu tangkis Pak. Nah itu nabi. Kalau ada orang yang ngaku nabi itu cek dulu latar belakang kehidupannya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma ba'athayu nabiyyu illa ra'al ghanam. Tidak akan pernah diutus seorang nabi kecuali dia pernah menggembala kambing. Jadi kalau saya tidak pernah menggembala kambing dari kecil, Pak, nabi itu tidak otomatis bohong. Sebab apa? Kenapa semua nabi itu menggembala kambing, Pak? Karena pendidikan dulu itu menggembala. Dia nggak kenal TK, nggak kenal SD, nggak kenal apalagi senamnya, apalagi alia. Pendidikannya, sekolahnya menggembala kambing atau domba. Sebab menggembala domba itu lebih dari 12 hikmahnya. Jadi kalau bapak-bapak punya domba, punya kambing, nah beruntung ya.
dia ditarik. Artinya kalau ditarik kita yang terjun duluan Pak. Kebanyakan penyakit kita itu kan dorongan kita nggak melakukan, itu bahayanya. Nah, pergi ke masjid, sholat berjamaah, ikut Pak Ahmad Ali, ikut Pak DKM, ikut Pak Ustaz. Bapaknya yang di rumah itu namanya dorongan, bukan aja. Kalau kambing coba bapak bapak turun air mau minum, coba kalau bapak tak jebol bakal dia turun. Boleh cek kita makanya itu latihannya. Berarti dulu dia yang mengerjakan dulu. Maka ini yang saya praktekkan dalam hidup saya Pak. Saya nggak akan pernah dulu orang sebelum saya melakukan terlebih dahulu. Itu prinsip hidup saya. Kita ini banyak dulu. Kita ngaji ke masjid, sholat ke masjid. Bapaknya nonton TV, nggak masuk. Makanya masjid ini ramai sama anak-anak, orang tuanya jadi alhamdulillah kalau kayak gini. Kami ada di antara yang masjidnya merah, jamaah subuhnya nggak sampai satu sok, yang ramai kadang-kadang kalau mereka anak-anak penuh. Kenapa? Sisinya didorong Pak, bukan ditarik. Makanya latihan di mana kambing Bapak, mulai besok latihan nggak ada kambingnya, nggak ada kan? Ada 12 Pak di rumah para kambing ini. Karena membawa kambing itu sekolah orang dulu. Para kambing itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa Muhammad SAW, semua para kambing dilatih. Jadi penutup, cek saja kalau ada yang ngaku Nabi tapi dia tidak pernah membara kambing waktu masa kecilnya, udah otomatis syaratnya ada 21. Nama pokoknya paham ya? Apalagi latih sepak bola, lo sudah percaya? 47 kita dikasih apa ini? Walladzina amanu wa 'amilus sholihat wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kafara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, perhatikan itu iman, dua amal soleh. Amanu bima nuzila 'ala Muhammad, beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Bahwa al-haqqu min rabbihim, itulah kebenaran dari Tuhanmu. Apa balasannya? Kafara anhum sayyi'atihim, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Wa aslaha lahum, perbaiki kehidupan mereka. Ya, ini sasarannya. Pertama amanah, yang kedua diberikan kebaikan, diperbaiki kehidupan. Tapi syaratnya juga iman benar, punya amal soleh, beriman kepada Al-Quran, yakin itu bahwa kebenaran, yakinlah bahwa Allah akan ampuni dosa-dosanya, kehidupan kita akan diperbaiki. Kalau sampai sekarang kehidupan kita belum baik, ada yang salah dengan iman kita, ada yang salah dengan amal soleh kita, ada yang salah dengan keyakinan Al-Quran. Kalau masih salah, maaf Pak, belum akan pernah baik kehidupan. Jangan mimpi dari orang baik kalau iman ada bermasalah. Jangan mimpi. Ini ayatnya. Ya Allah, baikkan kehidupan saya ya Allah. Jadi
iman kepada Al-Quran itu masih tipis. Sorry ya. Jadi kalau sampai sekarang Bapak belum baik, merasakan masih banyak ada kegelisahan, kehidupan masih penuh dengan persoalan, kadang-kadang ini masalah anak segala macam, perhatikan Pak, tidak itu masih bermasalah. Baik ini. Yang nomor ini pertama surah Al-Fatihah. Satu, apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Kembali Allah sebutkan Muhammad itu Rasul. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Tegas terhadap orang kafir atau ingkar. Dua, ruhamah bainahum, kasih sayang dengan sesama. Lima, sholat. Tarohum ruk'an sujada, melihat mereka rukuk dan sujud sholat. Yang kamu dapat minallah wa ridwana, mencari ridho Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, kamu lihat wajahnya ada bekas sujud. Wajahnya ada bekas sujud. Ketiga, cek. Pertama, pengikut Muhammad itu tegas terhadap ingkar, tegas terhadap kafir. Ketiga, kalau ada anak kita, anak gadis tidak menutup aurat, tegas. Anak sholat, tegas. Istri buka aurat membicarakan aib orang sama riba, tegas. Itu umat Muhammad itu tegas. Disiplin. Ada apa-apa Pak Ustaz keluar sekali-kali kan karena modern. Itu bukan umat Muhammad. Tegas. Sebaliknya, kalau benar sesama kita ya kasih sayang dengan sesama. Ya Allah, ini kembali kita ini Pak. Kalau dengan yang munkar kita lembut, dengan yang munkar kita sopan, dengan yang munkar kita tiadaan, dengan sesama kita anak bangsa, sesama umat Islam, sesama umat Muhammad ini yang ingin semua kebaikan, kita malah kasar. Kebalik Pak, kebalik. Ubah pola hidup itu. Awas kamu kalau nggak sholat. Pernah itu Juli itu pernah pulang nggak sholat subuh, bangunnya saya pulang dari masjid dia baru bangun belum sholat subuh. Saya tanya lagi setelah dia yang sholat subuh, katanya kesiangan tadi udah bangun jam 6 dia tidur lagi. Nah kejadian sekali jam 8 saya panggil kamu, kalau pernah kebiasaan kamu bermalam-malam kadang itu menyebabkan kamu sholat subuh, jadi mulai sekarang kamu
bicara bagus, Pak DKM, Pak Bendahara, Pak Sekretaris, Pak Marbot, begini yang benar, begini yang benar, jangan lakukan itu lagi, itu suatu kesalahan, ini solusinya. Tetap tidak berubah, ulangi lagi, tetap tidak berubah, nasihati lagi. Enggak pernah berubah ya. Datang, ambilkan musyawarah. Menurut pertimbangan saya, menurut saya lihat nampaknya Pak DKM pengurus-pengurusnya ini nggak bisa lagi kita pertahankan. Bagaimana solusinya? Kita ganti dengan yang baru. Dan diganti dimusyawarahkan baru bilang dengan Pak DKM. Jangan ada persoalan itu disebarkan kemana-mana, itu bukan menyelesaikan masalah, bapak menambah masalah. Itu yang disebut dengan muhammad apa itu? Berkasih sayang itu. Jadi walaupun kita tetap apa nggak suka, masih tetap kita cari jalan keluar yang terbaik. Itu yang disebut dengan muhammad apa itu? Gak bagus kayak itu Pak Bendahara, Pak Marbot gak bagus dan kayak itu. Yang benarnya ini dibicarakan kemana-mana. Dia berubah nggak, dosa kita dapat, kohibah kita dapat, dia tidak akan pernah berubah. Itu yang disebut dengan muhammad apa itu? Paham kira-kira di sini? Paham ya? Nggak senang dengan Pak Haji Hasan. Menurut saya Pak Haji Hasan itu yang benar. Yang salahnya begini. Kalau bapak mau mendengar omongan saya, begini caranya. Jangan diumbar kemana-mana. Dia malu, kita tidak benar, menegur aib orang. Dia tidak akan pernah berubah, hanya sekadar menambah dosa. Untuk apa melakukan itu, Pak? Jadi Muhammad itu banyak yang usahanya itu, Pak. Muhammad banyak kasih sayangnya ini. Assalamualaikum. Sebab apa? Wajar manusia itu punya salah. Nggak ada orang salah. Saya, Pak Haji, apa kita ya? Walaupun 3 peci haji saya tumpuk uang masih besar. Ada persoalan. Manusia itu ada yang salah. Perbaiki cara bagaimana ini solusinya. Apa mungkin begini yang bagus kayak ini? Susun aja bagus-bagus. Siap ya? Yang kelima Pak, umat Muhammad itu sholat. Kalau nggak sholat bukan umat Muhammad, titik, nggak ada komanya. Kalau ingin melihat umat Muhammad, sholat. Kalau ada yang nggak sholat, sholatnya cuma 2 kali setahun. Alhamdulillah min zalik. Kalau dia meninggal nggak bisa disolatkan. Kalau dia mau pergi ke kuburan suruh jalan sendiri. Tahu? Kuntinya apa namanya itu? Jangan banyak toleransi, Pak. Gak apa-apa dia nggak sholat benar. Nah ada, Islam itu bukan itu. Kalau sudah menyangkut masalah agama, nggak ada toleransi. Makanya kita umat Muhammad ini nggak perlu banyak pertanyaan. Kalau bahasanya kila wa kola, yang merusak umat Muhammad itu kila wa kila. Terlalu banyak argumentasi, terlalu banyak yang ditanyakan, terlalu banyak ngeles. Wah, umat Muhammad itu terlalu banyak ngeles. Gak usah lah yang disolatkan. Dia tak pernah sekali pun sholat. Malulah dengan pakai RT, malu dengan pakai RT, gak enak dengan tetangga. Gak ada. Kalau nggak sholat jangan sholat. Tapi kalau dia masih Jumat, silakan sholat. Suruh dia bawa ke tempat lain. Biarkan lain. Jangan kita nambah dosa. Dosa kita aja banyak. Nambah dosa. Saya pernah 2 kali pernah jadi imam masih 50. Saya memang dia nggak memang sholat.
meninggal bawa utang nabi aja nggak berani nyolatan, apalagi imam. Banyak kan? Makanya sekecil sebesar apapun utang itu cepat-cepat bayar. Sebab belum tentu besok kita masih hidup. Ingat tuh. Ini ada utang 5 tahun yang dibayar di mana? Kecil kalau enggak cuma cepet. Ada utang kepada RW, ada utang kepada RT, ada utang kepada PPM. Makanya kalau kira-kira nggak mampu membayar utang, jangan minjam. Utang itu berapa? Nabi aja nggak mau menyolatkan jenazahnya, apalagi Pak Imam, apalagi ustaz. Nah, sholat itu utang terbesar kepada Allah. Orang yang tak sholat dosa. Paham kira-kira? Saya masuk ke sini. Cari ridho Allah. Oke, kita pernah wajahnya ada bekas dia sujud. Bapak mau percaya atau tidak, kalau dicek diteliti benar-benar, orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat itu wajahnya beda. Secara hakiki wajahnya beda. Secara maknawi orang yang sholat dengan benar, dia akan menjadi orang yang rendah hati, nggak sombong, nggak takabur. Kenapa? Kepalanya seringkali ditaruh di lantai. Itu pengertian ada bekas wajahnya sujud. Memang secara hakiki makna yang sebenarnya, coba perhatikan. Orang yang akan sholat dengan tidak sholat wajahnya beda. Apa menurut saya mudah tidak akan sesuai. Wajah-wajahnya. Kalau kulitnya hitam, ada sinarnya. Sini hitam. Walaupun misalnya kulitnya kayak saya hitam nih. Ini sawo makan lah. Ya. Sawo makan atau sawo busuk nih? Sawo busuk. Saya sawo busuk lah. Apa sawo makan? Walaupun kulit kita ini sawo makan ataupun sawo busuk, orang yang disentuh air wudhu, orang yang rajin sholat jemaah kelihatan cerah, matanya enak. Betul nggak? Tapi kalau walaupun putih dia terus, walaupun kulitnya seperti kulit orang Eropa, orang Inggris, kalau nggak sholat beda cara pandang. Apa boleh cek? Boleh buktikan di sini. Saya lihat teman bini gue aja boleh, nah itu beda. Istrinya aja kita cek, kalau dia rajin tahajud beda apa? Dan bisa ya? Nah, gini, secara spesifik Rasulullah nggak ada mengajarkan untuk sampai hitam, ya, nggak ada tuntunannya untuk sampai hitam. Kalau kebetulan, ya, memang dia hitam, karena memang dia rajin sujud, silakan. Yang penting jangan dikit-dikit. Ini, karena yang dimaksud sini bekas sujud itu dia punya cahaya yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, pola hidupnya itu sesuai dengan tuntunan sholat. Artinya nggak sombong, tawadhu, kemudian disiplin waktu. Maaf, bapak yang kurang disiplin waktu itu perbaiki. Ajaran sholat itu salah satunya itu disiplin waktu. Makanya saya boleh bapak perhatikan apapun acaranya nggak pernah saya lupa. Saya disiplin waktunya. Nggak tahu saya begitu kurang. Saya benar-benar kurang. Ini enggak masuk terus. Saya besok kayak gitu. Besok kayak gitu. Begitu Pak. Ajaran sholat itu diterapkan begini. Mulai sekarang bapak disiplin waktu. 5 menit tadi sebelum iqamah bermakna dapat sudah datang ke masjid. Jangan dibiasakan mengulur-ulur waktu itu. Itu bagian daripada belajar. Pak Ali itu bagus tuh. Yang 3 ada haji. Yang 4 haji. Tapi kalau jam 2 bangun orang itu di mana orang yang ada gitu. Ada yang jam 2 bangun Pak. Nggak boleh lagi. Itu ganggu hak asasi manusia. Orang itu punya hak sendiri, punya hak asasi. Jadi kalau jam 3 di sana kalau jam 2 itu
Di Mekah itu memang ada azan, ya Rasulullah, kalau nggak salah 2:30 ya. Kalau bapak-bapak yang sudah ke Mekah pasti 2:30 malam itu ada azan. Namun kapan nanti? Siapa kira-kira? Nanti berapa orang